Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di kelas Pak Salim di kelas prakarya untuk kelas 7. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar prakarya bersama, ada baiknya kita membaca doa untuk kemudahan dan kelancaran belajar kita ya. Baik teman-teman, doa belajar silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, alhamdulillah pagi ini cukup cerah kondisinya, dan mudah-mudahan pagi ini juga teman-teman tidak dalam kondisi yang kurang fit ya. Jadi Pak Salim berharap teman-teman dalam kondisi yang fit. Kita langsung saja ke materinya. Di pertemuan ke-6 ini Pak Salim mengajak teman-teman untuk berbicara tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Tapi sebelum kita bicara tentang teknologi konstruksi miniatur rumah, Pak Salim mau ngajak sedikit berdiskusi tentang teknologi. Teman-teman, apakah kalian di antara kalian ada yang tahu apa itu teknologi? Ya, teknologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari benda untuk memudahkan kehidupan manusia ya, atau bahkan menciptakan benda untuk mempermudah kelancaran dan kehidupan manusia sendiri. Nah, jadi tidak hanya sekedar mempermudah kehidupan manusia, tapi juga memberikan banyak manfaat dalam aktivitas manusia itu sendiri. Dan secara garis besar, teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, itulah salah satunya pengertian dari teknologi ya teman-teman. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam lagi, untuk zaman sekarang, apakah kita tidak tergantung, bahkan tidak menggantungkan diri kepada teknologi? Pak Salim kira jawabannya tidak ada yang tidak sepakat bahwasanya setiap hari kita menggunakan teknologi yang sudah diciptakan oleh Allah SWT melalui tangan-tangan manusia. Nah teman-teman, siapa di antara kalian yang hari ini memegang HP? Itu adalah salah satu teknologi yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, berdasarkan kegunaannya, teknologi dibagi di dalam berbagai kategori atau jenis ya teman-teman ya. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Yang kedua, teknologi produksi. Yang ketiga, teknologi transportasi. Yang keempat, teknologi komunikasi. Yang kelima, teknologi pendidikan. Yang keenam, teknologi medis. Dan yang ketujuh, teknologi konstruksi. Karena materi kita berbicara tentang teknologi konstruksi, maka kita akan membahas tentang teknologi konstruksi saja ya teman-teman ya. Baik, untuk teknologi konstruksi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan struktur bangunan. Jadi di ending video ini Pak Salim nanti berharap teman-teman bisa menyelesaikan project selama 1 pekan ini, bahkan 2 pekan ke depan ya. Tapi harapannya 1 pekan ini selesai. Jadi teman-teman akan membuat project miniatur rumah. Tapi sebelum membuat miniatur rumah, teman-teman perlu perhatikan beberapa hal yang akan Pak Salim sampaikan. Ya, untuk miniatur rumah ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui, bahwasanya kalau kita membuat rumah pada aslinya seperti perumahan begitu ya, teman-teman akan membutuhkan alat-alat berat. Untuk apa? Pertama, alat-alat berat itu akan digunakan untuk meluruskan atau bahkan meleveling. Bahasanya di leveling ya, diratakan sama gitu, tanah yang akan dibuat atau didirikan bangunan. Di mana tanah itu akan didirikan bangunan yang akan dibuat oleh pekerja konstruksi, maka tanah itu dalam kondisi harus sama levelnya, tidak dalam bentuk naik turun atau bergelombang, sehingga bangunannya bisa kokoh dan bisa direncanakan dengan baik dalam hal pembangunannya teman-temannya. Kemudian yang kedua, untuk konstruksi bangunan itu sendiri pada kenyataannya di dunia profesional itu membutuhkan software AutoCAD namanya teman-teman ya. Software AutoCAD itu berfungsi untuk membuat kerangka bangunan dalam bentuk desain yang lebih detail lagi teman-teman. Baik,
Untuk wilayah kerjanya, proyek konstruksi bangunan ini berada di beberapa bidang seperti proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, proyek konstruksi bangunan gedung, proyek konstruksi teknik sipil, proyek konstruksi bangunan industri. Nah, setiap bidang ini mempunyai ahli masing-masing teman-temannya. Jadi kalau untuk proyek bangunan atau perumahan bahkan pemukiman, ya, proyek bangunan perumahan dan pemukiman itu ahlinya ada sendiri. Apakah dia bisa menangani untuk proyek bangunan industri? Belum tentu ya teman-temannya. Karena apa? Karena secara defaultnya keilmuannya baru sebatas pemukiman dan perumahan warga saja. Sedangkan untuk industri itu mempunyai standarisasi yang berbeda sehingga keilmuannya juga berbeda. Nah, teman-teman, untuk membuat produk konstruksi miniatur rumah, kita membutuhkan beberapa hal sebagai dasar keilmuan kita. Apa itu? Yang pertama, bagian-bagian dasar sebuah rumah ya. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, alat dan teknik pembuatan. Yang ketiga, perhatikan prosedur pembuatan dan keselamatan kerja serta potensi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi teman-teman, untuk produk konstruksi miniatur rumah, hal yang perlu teman-teman perhatikan itu bagian dasar sebuah rumah ya. Jadi bagian dasar sebuah rumah, kemudian identifikasi bahan dan alat serta teknik pembuatannya, kemudian memperhatikan prosedur keamanan di sekitar kita. Nah, ini Pak Salim akan bahas satu persatu ya. Jadi untuk bahan dasar pembuatan rumah itu ada beberapa bagian teman-temannya. Yang pertama bagian bawah atau bagian dasar itu yaitu bagian yang sering kita sebut sebagai lantai. Jadi pada saat nanti teman-teman membuat bangunan, teman-teman harus memperhatikan lantainya. Nanti di video ini Pak Salim akan tontonkan video pembuatan miniatur rumah dari stick ya teman-teman ya. Nanti Pak Salim tontonkan. Tapi sebelum itu ya, kita bahas dulu bagian-bagian dasarnya ya. Jadi bagian-bagian dasar yang pertama tadi adalah bagian dasar lantai, bagian bawah ya. Terus bagian tengah itu ada ruangan ya. Bagian tengah itu ada ruang rumah dan di ruangan rumah itu nanti ada ruangan tamu, ruangan keluarga, ruangan tidur, ruangan mandi, ruangan dapur. Itu idealnya ya teman-temannya. Nah, idealnya kalau teman-teman hanya buat satu ruangan saja ya bisa. Tapi idealnya ada 5 ruangan. Kemudian ada dinding, pintu, jendela, juga ruangan kamar. Nah, dinding, pintu, jendela, ruang kamar ini harus ada sebagai syarat pembuatan ruangan itu sendiri. Kemudian pada bagian atas, teman-teman kita akan memperhatikan adanya atap ya. Itu berfungsi untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya, kemudian melindungi dari hujan, melindungi dari radiasi matahari atau radiasi panas gitu ya. Dan yang terakhir, melindungi dari angin yang membawa debu. Sehingga kita membutuhkan atas. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk membuat rumah itu perhatikan dulu lantainya, kita buat lantainya dulu. Kemudian kita buat dindingnya untuk ruang tengahnya dan di ruang bagian atas itu adalah atap ya. Jadi teman-teman harus membuat atap. Ingat, ini rumah bukan ruko ya. Kalau ruko rumah toko itu rata-rata tidak menggunakan atap. Itu pun hanya di beberapa daerah ya. Kalau kita pergi ke Jawa sana, rukonya itu pakai atap gitu. Tapi kalau kita bicara di Duri, ruko jarang yang beratap gitu ya. Langsung ditembak oleh dinding atas plafon itu dari cor-coran cor-coran semen gitu ya. Jadi atapnya itu tidak bentuknya seperti rumah pada umumnya gitu ya teman-temannya. Nah, alat-alat yang perlu teman-teman butuhkan yaitu biasanya untuk membuat miniatur rumah itu ada penggaris, gunting, cutter dan kuas. Sedangkan bahannya itu teman-teman bisa peroleh dari styrofoam, korek api, stick ice cream, kardus, triplek dan lem. Nah, teman-teman, untuk teknik dasar pembuatan miniatur rumah, yang pertama itu teknik sambungan. Jadi teman-teman itu bisa sambung menyambung gitu ya. Sambung menyambung itu biasanya menggunakan paku clear atau las. Jadi kalau udah sambung itu atau
lem gitu ya, itu susah diambil. Nah, itu pakai sambungan secara permanen. Yang kedua, pakai sambungan juga tapi semi permanen, yaitu dengan menggunakan baut, mur, ulir, dan tasa. Sehingga teman-teman, dalam pembuatan miniatur rumah ini ada kalanya ketika kita menggunakan bahan dan barang-barang bekas, maka secara otomatis kita juga harus menyelesaikan alat-alat untuk teknik dasar pembuatannya ya. Apakah ini mau disambung permanen atau mau disambung semi permanen. Nah, itu teman-teman yang bisa memikirkannya. Kemudian tahap pembuatan. Sorry ya teman-teman ya. Tahap pembuatan. Jadi kemudian tahap pembuatan ini ya, atau maket sebutan istilahnya itu maket ya teman-teman ya. Itu pertama, siapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian observasi, cari ide kreatifnya. Yang ketiga, hitung skala bangunan yang akan teman-teman buat. Dan yang keempat, pembuatan sketsa ruangan atau bangunan ya. Yang kelima, pembuatan pola maket. Yang keenam, finishing. Kalau sudah masuk ke finishing ini, berarti teman-teman sudah membuat sebuah rumah sudah jadi, tinggal teman-teman perindah lagi gitu ya. Nah, tugas teman-teman yang sekarang adalah, pertama silakan buka halaman 91 pada bukunya. Teman-teman bisa memperdalam lagi apa itu teknologi ya. Kemudian teman-teman akan diperlihatkan LK di sini teman-teman ya. Nah, untuk LK ini teman-teman pastikan nanti selesaikan bersama Pak Salim ya. Dalam artian teman-teman selesaikan hari ini jam 10 malam, kirim ke Pak Salim. Oke. Ini LK-nya ya teman-teman ya. Nah, LK ini bisa kalian jawab ya. Bisa kalian jawab. Sebentar. Lalu kirimkan ke Pak Salim. Nah, LK-nya kita akan buat menjadi 2. Ini LK yang kedua. Oke. Kalian jawab sesuai dengan kolom yang ada ini ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu menambahkan lagi, tidak perlu mengurangi lagi. Kalian sesuaikan sebanyak yang ada di kolom ini. Oke teman-teman ya. Jadi nanti biar memudahkan kerjaan teman-teman, selesaikan sesuai dengan kolom yang ada. Nah, setelah kalian selesaikan LK dan kirimkan ke Pak Salim, kalian lakukanlah proses yang namanya pembuatan miniatur rumah. Seperti apa contohnya? Pak Salim tadi sudah janjikan, kita lihat ya. Ini miniatur rumah yang terbuat dari kardus bekas. Ini dari kardus bekas ya. Yang ini dari kardus bekas juga, yang ini. Like Shopee Pants, menangkan voucher cashback 100%. Yuk, beri makan. Nah, ini ya teman-teman ya, dari kardus bekas ini. Nah, tuh lihat tuh, masih ada tuh logonya tuh, logo kardusnya masih ada ya. Itu dari kardus bekas tuh. Teman-teman, dari kardus bekas. Ya. Kardus bekas. Nah, itu bagian-bagiannya teman-teman ya, ada yang jendela, kalau membuat miniatur rumah seperti itu. Kalian bisa cari miniatur rumah yang berbeda ya. Bisa menggunakan strip, bisa menggunakan bisa menggunakan korek api, tusuk gigi, tusuk sate gitu ya. Nah, ini dia. Ini kalau yang ini dari stick es krim. Kalian bisa cari informasinya di Google, banyak sekali yang bisa kalian DM, kayak gitu apa, amati dulu modifikasi. Tapi tidak boleh menjiplak langsung tapi harus menirunya dulu, diamati dulu, tiru. Kalau bisa kalian modifikasi lebih baik. Baik itu, jadi sesi yang pertama. Sesinya tadi sudah bercerita tentang apa itu teknologi. Silahkan kalian perdalam ilmunya di halaman 91 tadi. Dari halaman 91, maaf kelewatan ya.
dari halaman 91. Nah, ini kalian bisa berdalam di sini ya, mengenal istilah teknologi. Silahkan kalian perdalam ini ya teman-teman ya. Sesi pertama, sesi kedua kalian kerjakan LK sesuai dengan banyak kolom di sini. LK pertama hari ini dan LK kedua hari ini teman-teman ya. LK kedua yang ini. Selesaikan sesuai dengan banyak kolom yang ada. Itu yang kedua, sesi kedua. Dan sesi ketiga adalah pembuatan maket atau miniatur rumah. Nah, untuk pembuatan maket ini Pak Salim kasih waktu selama 1 minggu sampai kita ketemu konsultasi pembelajaran di pekan depan ya. Ini terutama yang kelas putri. Untuk kelas putra itu silahkan kalian lanjutkan dulu proyeknya, terus kemudian nanti presentasi. Nah, di akhir session kerajinan bahan keras ini, di akhir session nanti akan ada yang namanya presentasi, sehingga apa yang kalian kerjakan itu harus bisa kalian pertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi. Mungkin itu dulu dari Pak Salim. Bila ada pertanyaan silahkan, sangat sangat membantu Pak Salim bila kalian bertanya ya. Silahkan bertanya karena itu sangat membantu kerjaan Pak Salim ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.